Dari Koalisi Dewan Perwakilan Daerah atau DPD berunjuk rasa di depan kantor Badan Pengawas Pemilu Pusat. Mereka menuntut Bawaslu untuk tetap berada pada jalurnya sebagai lembaga yang mengawasi pemilu, bukan fasilitator dana saksi bagi parpol. Unjuk rasa puluhan anggota koalisi DPD ini dilakukan di depan gedung Bawaslu Jakarta. Selain menyampaikan orasi, pengunjuk rasa juga membakar spanduk yang bertuliskan Bawaslu memberikan dana saksi bagi parpol di TPS. Menurut pengunjuk rasa, Bawaslu telah melanggar asas penyelenggaraan pemilu terkait dana saksi partai politik di TPS. Karena pemberian dana saksi hanya diberikan untuk partai politik, sementara dana saksi peserta pemilu dari DPD diabaikan. Justru saya melihat, saya kan mantan penyelenggara pemilu, bahwa yang namanya di TPS itu memang rawan, tapi yang diperlukan adalah partisipasi aktif masyarakat, bukan kemudian membayar saksi parpol secara formal. Nah ini menurut saya tanda kutip ya potensi perampokan dana APBN, dan ini harus kemudian Bawaslu tidak boleh aktif untuk kemudian minta dana ini diperlukan. Pengunjuk rasa menilai ada diskriminasi terkait dana saksi pemilu, di mana parpol mendapatkannya sementara DPD tidak dihiraukan. Padahal dana tersebut berasal dari APBN. Dari Jakarta, Asben Benes, TV One mengabarkan. Pemerintah menyiapkan dana 700 miliar rupiah untuk para saksi dari partai politik yang bertugas di setiap tempat pemungutan suara. Namun anggaran sebesar ini menimbulkan polemik meski penyelenggara pemilu meyakini hal ini mampu meminimalkan kecurangan. Pemilihan umum yang berkualitas dan jujur akan berhasil jika seluruh pihak dapat berpartisipasi dengan baik. Bukan saja penyelenggara pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu, namun juga partai peserta pemilu dan masyarakat sebagai pemilih. Salah satunya dengan keberadaan saksi di tempat maupun partai politik. Lengkapnya saksi menjadi sebuah upaya mengurangi potensi konflik dan gugatan atas hasil pemilu. Yaitu memastikan bahwa di setiap TPS itu ada saksi parpol yang melihat proses itu. Bukankah kemudian bisa mengurangi potensi gugatan atau potensi komplain daripada partai kalau dia punya saksi? Di pemilu 2009 itu ada 50% TPS kita seluruhnya itu tidak lengkap saksinya. Salah satu alasannya karena masalah anggaran. Alhasil usai disetujui DPR, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan menyiapkan dana sebesar 700 miliar rupiah yang diperuntukkan bagi pengadaan saksi parpol. Meski menyetujui saksi dari perwakilan partai dibiayai negara, namun Komisi Pemilihan Umum tidak memiliki kewenangan mengelola anggaran ini. KPU tidak masuk pada wilayah proses penganggaran, proses teknis pencairan dan lain sebagainya. Itu menjadi wilayah yang lain kan seperti itu. Kita sudah sangat direpotkan juga untuk mekanisme yang ada sekarang dalam hal mekanisme yang sudah berjalan dari mulai tingkat KPU sampai tingkat TPS. Jadi ya saya pikir lebih baik oleh Bawaslu atau enggak oleh pemerintah kan bisa lebih efektif seperti itu. Bawaslu dan KPU masih menunggu keputusan Presiden terkait lembaga mana yang akan diberikan tanggung jawab mengelola anggaran yang cukup besar ini. Nah, apakah kemudian dititipkan melalui DIPA, Bawaslu atau KPU, itu yang masih kita akan rapatkan dalam waktu dekat ini, 1-2 hari ini melalui Pak Menko. Karena kalau misalnya kepada Bawaslu, maka segera Menteri Keuangan akan menambah anggaran Bawaslu. Atau kalau kepada KPU ya tentu akan ditambah anggaran KPU seperti itu. Payung hukum sementara dibincangkan ya, kita sudah meminta Kementerian Hukum dan HAM, kemudian Menko Polhukam, Mendagri. Kita juga tidak mau bahwa pekerjaan ini tidak punya basis hukum atau dasar hukum ya. Jadi basis hukumnya lagi dicari, bukan dicari ya, istilahnya lagi dimantapkan bagaimana memetakan posisi payung hukum itu. Sebenarnya sudah ada ya. Nanti akan ada penjelasan pemerintah secara resmi. Pengawasan yang ketat dan aturan yang jelas dalam pembagian anggaran bagi saksi parpol akan menjadi sangat penting untuk meminimalkan penyelewengan keuangan negara. Terlebih dalam pesta demokrasi ini, parpol membutuhkan dana yang tidak sedikit.
Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Dan untuk membahas seputar pro kontra dana saksi pemilu, kami mengundang sejumlah narasumber di studio kami pada sore hari ini. Yang pertama ada Bapak Refli Harun, pengamat hukum, kemudian juga ada Bapak Ramdansyah, calon DPD DKI Jakarta yang kemarin juga ikutan demo begitu ya di depan Bawaslu. Dan juga sore hari ini kita bergabung bersama dengan Bang Fahri Hamzah di studio Epicentrum. Selamat sore Bang Fahri. Sore. Ya, selamat sore. Bang Fahri sudah bergabung bersama kita semua di sini. Sebelum ke Pak Ramdansyah, tapi saya ke Pak Refli Harun terlebih dahulu. Ini ada wacana baru ya, Pak Refli Harun, tentang saksi mendapatkan pendanaan dari negara. Tanggapan Anda dari kacamata seorang pengamat hukum? Ya, kita harus lihat ya, pemilu ini sebenarnya titik krusialnya di mana. Kalau kita katakan misalnya kecurangan dari kekurangan dalam pemilu, maka dari Sabang sampai Merauke itu akan terjadi kekurangan dan kecurangan. Dari sekian tahapan pemilu itu hampir semuanya terjadi kekurangan dan kecurangan. Tapi kita harus memilih, karena kan kemampuan kita terbatas untuk mengatasi itu semua. Pemilu kita sangat kompleks, maka titik yang paling krusial itu adalah bagaimana kita menjaga yang namanya penghitungan, pemungutan dan penghitungan suara. Karena itu yang langsung berpengaruh pada hasil pemilu. Ya. Mungkin orang melanggar kampanye ini, itu, dan lain sebagainya. Tapi itu tidak langsung berpengaruh. Ini langsung berpengaruh. Kalau kita bicara money politics misalnya, tren money politics yang paling gampang adalah bukan membeli suara, vote buying kepada pemilih, tetapi langsung kepada petugas-petugas PPS, PPK, KPU Kabupaten Kota, dan seterusnya. Nah, karena itu menurut saya memang relevan untuk pengawasan di setiap TPS. Tapi apakah itu kemudian dicapai dengan dana saksi partai politik? Nah, itu yang saya tidak sepakat. Saya jauh lebih sepakat kalau seandainya yang di-enforce, yang diperkuat, itu adalah aparat Bawaslu. Jadi aparat Bawaslu yang kemudian Bawaslu harus punya saksi, dalam tanda kutip saksinya, yang kemudian bisa mendapatkan hasil di setiap TPS. Jadi kalau ada jumlah TPS sekian ratus ribu, maka kemudian secara paralel Bawaslu memiliki data itu, seperti halnya juga data KPU. Nah, ketimbang kemudian itu diberikan ke partai politik, karena kalau diberikan ke partai politik kan harus dikali 12 tuh, 55 miliar kalau tidak salah dikali 12. Hasilnya 700 miliar itu. Nah, kalau dia diberikan kepada Bawaslu, ya, maka kemudian yang terjadi adalah kan cukup satu saja. Nah, kalau diberikan ke partai politik, rupanya calon anggota DPD cemburu juga kan seperti itu. Tapi begini, kalau ada anggapan mengenai ini sebenarnya dapat meminimasi kecurangan. Ya, itulah sebabnya saya kira kan ini kan choice, pilihannya. Saya tidak begitu yakin kalau seandainya diberikan kepada partai politik. Kenapa? Kalau diberikan pada partai politik, begini. Kita harus memberikan dana untuk pengawasan ya kepada pihak yang imparsial, yang kepada pihak yang tidak berpihak. Kalau dia berpihak, maka bisa jadi kemudian bekal C1 tersebut dan lain sebagainya itu bisa berubah. Semakin kita lihat misalnya, lagi, begitu ya? Kita bisa melihat misalnya di MK ketika KPK menyita, ternyata ada juga alat-alat untuk mengubah C1 dan lain sebagainya. Nah, jangan sampai kemudian ketika ada masalah-masalah yang sifatnya sengketa hasil pemilu nanti, tidak hanya antar partai politik, ya, ada beberapa partai politik yang sangat tidak disiplin. Menjadi internal partai politik, maka kemudian itu menjadi sumber masalah. Nah, kita sekarang ke Bang Fahri ya. Tampaknya Partai Keadilan Sejahtera sangat setuju ketika ada wacana seperti ini. Bukan begitu, Bang Fahri? Ya, begini. Memang problemnya bicara tentang dana saksi itu, kalau kita terjebak di ujung, ya, tapi tidak mau berpikir atau lupa berpikir tentang gambar besar daripada persoalannya. Jangan lupa bahwa ini masuk ke dalam rezim pembiayaan politik, ya. Dan pembiayaan politik itu memang tidak boleh diserahkan kepada privat, ya, kepada individu, ya. Karena kalau itu pun kalau diserahkan kepada privat itu memang perlu dengan regulasi yang sangat ketat, ya. Sebab ini kan yang Anda pilih ini kan penyelenggara negara. Yang Anda pilih ini kan bukan aparat partai politik, ya. Yang kita pilih ini kan adalah orang yang nanti akan menjabat sebagai pejabat publik. Memilih orang yang akan menjadi pejabat publik itu harus meminimalisir keterlibatan uang-uang yang tidak jelas.
sumber-sumber dana yang tidak jelas. Nah, itulah sebabnya demokrasi itu memang mahal, pembiayaan politik itu memang di mana-mana selalu mahal. Bahkan itu kemudian memunculkan ada 3 rezim pembiayaan partai politik itu. Pak Refli saya kira sebagai pakar tata negara mengerti, ada negara seperti di Eropa Barat, itu mereka men-take over semua pembiayaan politik, ya hampir mayoritas daripada pembiayaan politik. Ya, partai politik itu tidak saja dibiayai partainya, tapi juga dibiayai bahkan kino-kinonya, yayasannya, underbow-nya dan sebagainya gitu. Negara seperti di Jerman misalnya spending untuk politiknya itu sangat besar. Ada negara yang menyerahkan itu kepada private donasi seperti di Amerika Serikat, tapi sangat ketat regulasinya sehingga bisa menjadi playing field yang sama bagi orang. Ada juga negara di tengahnya yang menggunakan instrumen pajak dan sebagainya. Intinya ini bukan soal uang bagi partai. Jadi ini harus dikembalikan dalam debat tentang dari manakah korupsi itu bermula. Bermulanya korupsi itu adalah jika perlombaan uang itu masuk ke dalam bagian dari perlombaan partai politik. Dan itu sangat berbahaya sekali ke depan. Tapi yang perlu kita tahu di sini adalah tanggung jawab siap partai untuk menggunakan dana ini. Apakah memang sesuai dengan jalurnya ataukah malah melakukan penyimpangan-penyimpangan di balik itu? Karena di dalam siap pemilu permasalahan yang ada sudah cukup rumit, ditambah lagi dengan permasalahan ini. Sejauh ini bagaimana sikap PKS menanggapi ini? Ditahan dulu Bang Fahri. Kita dulu, kita harus jeda. Nanti Bang Ramdansyah, momen Anda di segmen selanjutnya. Kami segera kembali pemirsa usai jeda pariwara berikut ini.